Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir lagi untuk nemenin kalian semuanya. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dimanapun kalian berada. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, welcome ya sayang ya. Salam kenal. Dan kebetulan emang saya baru aktif lagi ya. Dan untuk kalian yang masih setia di channel ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya sayang ya atas supportnya kalian. Oke, kali ini saya akan buat general reading yang bersifat umum, menarik energi banyak orang. Mungkin bisa cocok dengan kamu atau tidak sama sekali, atau beberapa saja yang cocok buat kamu ya. So, ini hanya fun reading. Ramalan hanyalah sebuah prediksi. Tempatkan keyakinan tertinggi hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Bijaksanalah dalam menyikapi hasil readingannya nanti. Oke, tema kali ini adalah bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya. Oke, di sini saya akan berdoa dulu. Nah, ketika saya berdoa, saya minta sama kalian untuk bayangkan orangnya, supaya energi kalian mungkin ada yang ketarik di sini sama saya ya. Bayangkan wajah orang itu, atau kalau kalian mungkin kurang bisa memvisualisasikan orangnya, mungkin kamu bisa mengingat nama orang itu ya. Sebutkan namanya di dalam pikiran kamu. Oke? Oke, mari kita mulai. Kita berdoa dulu ya. Bagaimana perasaannya, atau bagaimana perasaan si dia yang sebenarnya sama kamu saat ini ya, saat kamu menonton video ini. Dan video ini saya buat timeless, jadi kapanpun kamu menemukan video ini berlaku ya. Bagaimana perasaannya saat ini sama kamu, perasaan terdalamnya ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. The Hangman. Wow. Ada hubungan yang masih ngegantung ya, belum ada kejelasan apapun, belum ya, masih dalam situasi yang membutuhkan banyak pengorbanan di sini. Di antara kamu sama dia belum ada kejelasan, mungkin masih dalam circle pertemanan mungkin ya, di antara kamu sama dia. Atau mungkin kamu sama dia tuh belum jadian, tapi kalian tuh dua-duanya punya koneksi, atau kalian merasakan attraction ya satu sama lain, seperti itu. Namun saya melihatnya di sini dalam hubungan ini ya, ada banyak hal yang membuat kalian ini kayak kesulitan untuk maju ya. Bisa jadi juga di sini karena begitu banyak perbedaan. Mungkin karena sudah menikah, bisa jadi kamu yang sudah menikah, atau bisa jadi juga kalian saat ini memang berbeda kota tempat tinggal, atau berbeda negara bisa jadi, atau juga mungkin berbeda keyakinan ya. Banyak hal yang membuat kalian tuh jadi kayak tidak bisa memutuskan dengan cepat, karena di sini ada hubungan yang masih tergantung ya. Hangman. Ada begitu banyak sesuatu hal yang harus dipikirkan secara matang-matang ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Sorry guys, suaranya Kak Hana lagi pilek berat. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, di sini ada Three of Pentacles. Saat ini kamu sama dia sama-sama sedang fokus ya. Kamu sedang fokus pada karir kamu. Mungkin kalau kamu masih study, fokus pada study kamu ya. Tapi di sisi lain kamu terkadang masih suka kepikiran soal dia gitu. Tapi di sisi lain, kamu sama dia tuh sama-sama sedang fokus untuk pengembangan diri ya. Mungkin kamu tuh lagi punya target ya, untuk kamu maju lebih baik lagi ke depannya. Begitu juga dengan dia ya. Mungkin ada banyak hal yang sedang dia persiapkan untuk dia bisa grow up lagi ya. So, oke, kita lihat lagi bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Three of Cups. Oke. Di sini sudah jelas ya, saya melihat ada hubungan cinta triparty ya.
Hayo, siapa yang berada dalam situasi ini ya? Kalian tuh sebenarnya sudah punya komitmen. Itulah kenapa di sini ada The Hangman ya. Kalian kesulitan bergerak maju. Begitu juga dengan dia. Tapi kalau ditanya soal perasaan, ada perasaan yang sangat dalam. Kamu sangat ingin sekali bertemu dengannya, dan begitu juga dengan dia. Dia sangat menginginkan punya komitmen sama kamu ya. Kamu dan dia tuh pengen banget gitu merealisasikan hubungan kalian. Cuman ya itu, balik lagi, ada sesuatu hal yang membutuhkan pengorbanan ya, baik kamu atau dia. The of Cups ya. Atau bisa jadi juga, jika memang tidak sedang dalam triparty, kalian tuh sedang fokus banget pada sisi finansial, pada karir. Kalian tuh benar-benar lagi fokus ya pada diri sendiri supaya lebih mencapai sukses ya di masa yang akan datang, untuk sebuah pertemuan kelak ke depannya. Jadi kayak gini, misalkan kalian tuh lagi fokus nih saat ini, nggak mau tengok kanan kiri lagi gitu ya, aku fokus nih sama orang ini. Nah, jadi kamu dan dia itu lagi benar-benar fokus pada pekerjaan, lagi fokus nabung. Kalian punya target di masa yang akan datang, dimana kalian tuh kepengen bertemu, kalian tuh kepengen menikah. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi untuk sebagian yang memang berada di situasi triparty, mungkin memang seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi jika untuk teman-teman yang tidak berada dalam triparty, ya mungkin memang si dianya kamu saat ini benar-benar sedang fokus pada sisi finansial seperti yang sedang kamu lakukan. Jadi lagi fokus-fokusnya pada pekerjaan ya, supaya bisa segera ngeberesin apa yang belum tuntas gitu ya. Dia tuh kayak benar-benar punya target supaya bisa cepat-cepat maju ke arah kamu, supaya bisa cepat-cepat nemuin kamu, seperti itu ya. Oke. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu? Oke, Ten of Pentacles. See? Dia meminta kamu untuk bersabar ya. Oke. Kalian lihat ya di sini, kitennya dielus-elus. Sabar ya. Saya sedang mencari 10 pentakel, 10 koin ya, dimana dia benar-benar saat ini sedang fokus sama sisi finansial dia, dimana dia mungkin sedang berjuang untuk kamu ya. Dia merasa kamu juga seseorang yang sangat tulus sama dia, kamu seseorang yang sayang sama dia, dan dia merasa dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. So, dia kayak lagi fokus-fokusnya pada pekerjaannya dia, supaya mungkin target-targetnya dia itu atau goal-goalnya dia itu bisa segera tercapai, untuk segera bisa menemui kamu di sini ya. So, dia meminta kamu untuk sabar. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan datang kepada kamu ya. Oke. Sorry, ini kebalik. Bagaimana perasaannya dia sama kamu yang sebenarnya? Kita lihat. Terus, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu? Wow, Two of Swords. Oke. Saat ini tuh sebenarnya dia tuh sedang dalam situasi bingung, seperti hal ini ya. Ada The Hangman. Dia tuh bingung banget. Udah nggak sabar banget sebenarnya, dia juga pengen ketemu sama kamu, pengen berkomunikasi sama kamu, tapi dia tuh bingung memulainya dari mana. Dia bingung bagaimana memulai percakapan sama kamu. Kadang mungkin dia itu mau kontak kamu tuh kayak ngerasa segan atau sungkan gitu ya. Dan dia juga di sini dia ngerasa sulit sekali dia mengambil sebuah keputusan, dimana keputusan ini memang sangat penting di dalam hidup dia nanti ke depannya. Jadi saat ini dia benar-benar indecision ya. Mungkin bisa jadi juga dia bagaimana dia untuk berkomunikasi sama kamu, bagaimana caranya supaya bisa ketemu sama kamu tapi tidak mengecewakan beberapa orang yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga dia tuh saat ini benar-benar pengen banget ketemu sama kamu, tapi mungkin waktunya dia yang belum ada, karena saking sibuknya tadi ya mencari sumber-sumber finansial dia ya. Di sini kalau ada Ten of Pentacles, dia tuh orang yang benar-benar fokus cari duit, tapi otomatis kalau dia fokus cari duit, udah pasti tanggung jawabnya dia juga lebih banyak lagi kan. So dia tuh sebenarnya dia suntuk kerja. Jadi dia mungkin pengen banget ketemu sama kamu, tapi dia ini di sini benar-benar sedang tidak punya waktu ya untuk melangkah ke arah kamu. So dia masih belum memulai. Oke. Lalu kita lihat. Di sini ada bottom of the deck-nya ada
Wow. Di sini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords tuh saat ini dia bingung sama dirinya dia sendiri, harus ngapain dan harus gimana. Oke. Lalu di sini juga ada King of Cups. Dia tuh selalu memperhatikan kamu loh, ya. Dia tuh benar-benar punya cinta, punya perasaan sayang sama kamu. Tapi ya saat ini dia nggak bisa bergerak ke arah kamu, cuman bisa mandangin kamu aja gitu. Dia tuh sangat-sangat fokus sama kamu. Dia sangat-sangat menyukai kamu ya. Tapi balik lagi, di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords ini terkadang dia itu nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Atau kalau enggak, dia juga mungkin Ten of Swords ini lagi hektik banget gitu ya sama pekerjaannya dia. Jadi itu yang membuat dia kayak ngerasa dia ngerasa kayak belum siap maju ke arah kamu ya. Ada banyak hal yang membuat dia itu kayak jadi aku harus gimana gitu. Aku punya perasaan sayang sama kamu, tapi yang menjadi permasalahannya di sini, Ten of Swords itu sesuatu yang bikin dia stres jadinya. Karena jadi dia stres dengan perasaan cinta dia yang memang dia tuh kan di sini dia nggak bisa maju nih karena kamu. Jadi dia pendam sendiri isi hatinya, dia pendam sendiri perasaannya. Dan itu membuat dia tuh kayak terbunuh dengan perasaannya sendiri gitu. Cinta dalam diam. Ada sebagian yang cinta dalam diam. Ada sebagian juga yang saking cintanya sama kamu, tapi dia merasa jadi banyak sakit hati, banyak kekecewaan. Banyak kecewanya mungkin karena tadi ketika dia cinta berat sama kamu, tapi kamunya punya seseorang yang lain di sini. Ada sebagian yang seperti itu. Oke. Lalu kita lihat apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Sorry. Apa yang ingin disampaikan dia ke kamu? Sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa dia sampaikan secara lisan atau tulisan. Apa sebenarnya yang sangat ingin dia sampaikan kepada kamu? I look for you everywhere. Saya mencari-cari kamu kemanapun. Jadi mau kamu aktif di sosial media mana, mungkin dia adalah seseorang yang selalu rajin stalking kamu ya. Atau kalau misalkan kamu tuh nggak update status gitu ya di sosial media kamu, dia tuh selalu nungguin kamu kemana ya hari ini, kok nggak ada update status. Karena dia selalu menunggu status-statusnya kamu. Dia selalu pengen tahu gitu ya keadaan kamu, moodnya kamu lagi seperti apa gitu ya. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I regret lying to you. Aku menyesal berbohong kepada kamu. Nah, di sini ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya, say. Saya nggak tahu apa yang dia sembunyikan dari kamu. Mungkin tentang relationship-nya dia sama seseorang yang lain, atau bisa jadi juga dia selama ini selalu menyembunyikan perasaannya sama kamu. Mungkin selama ini tuh dia tidak berterus terang sama kamu tentang isi hatinya dia kepada kamu. Dan ketika kamu mungkin saat ini pergi dari hidup dia, atau kamu mungkin saat ini sedang bersama seseorang yang lain, dia kayak baru ngerasa nyesel. Aku nyesel ya, kenapa dari awal aku tuh gak jujur sama kamu tentang perasaan aku. Atau bisa jadi juga aku nyesel ya, kenapa selama ini aku tuh meragukan kamu gitu ya. Seperti itu ya. Pokoknya intinya ada rasa penyesalan di mana dia pernah gak jujur sama kamu, atau pernah ngebohongin kamu ya. Aku nggak tahu itu ngebohonginnya soal apa, karena setiap orang pasti berbeda-beda permasalahannya ya. So kalian sesuaikan saja dengan yang terjadi dengan kalian semua ya. Oke, lalu kita lihat lagi apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke. I wish I had treated you better. Saya harap
saya bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi. Oke, seperti yang tadi saya bilang, di sini ada penyesalan, dimana dia mungkin ngerasa pada saat itu dia nggak jujur sama kamu, dia terkadang mungkin memperlakukan kamu kayak cuek lah mungkin. Terus dia juga bisa jadi seperti seseorang yang nggak bersyukur gitu ya, dipertemukan dengan kamu. So dia kayak banyak penyesalan di sini, banyak penyesalan ya. Dan dia merasa kedepannya seperti ingin memperlakukan kamu lebih baik lagi. Semoga ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. I knew exactly what I was doing. Oke. Nah, dia tuh tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Jadi memang dia yang harus punya keputusan. Itulah kenapa di sini dia sedang dalam situasi yang sangat sulit untuk mengambil keputusan ya. Karena mengambil keputusan itu memang tidak main-main ya guys. So ini kenapa membuat dia sangat bingung. Dan juga Two of Swords di situ. Dan dia seperti terbunuh dengan perasaannya sendiri ya. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I'm so attracted to you. Dia benar-benar sangat tertarik sama kamu ya. Dimana mungkin dia menemukan beberapa orang yang lain di dalam hidupnya, tapi dia benar-benar tidak bisa bersama seseorang yang lain. Hatinya selalu terpatri sama kamu. Kamu adalah seseorang yang selalu menarik buat dia. Ya, di sini dia sangat-sangat tertarik sama kamu. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. I hide behind material things. Oke. Aku bersembunyi di balik material things. Jadi dia tuh kayak sebenarnya dia punya perasaan sayang sama kamu. Dia punya perasaan cinta. Tapi sayangnya dia selalu berusaha untuk menutupi hal itu. Dia selalu berusaha menyibukkan diri mungkin dengan pekerjaan, atau mungkin dia ngerasa, aduh aku banyak sekali tanggung jawab, jadi aku nggak bisa fokus sama kamu gitu. Makanya kenapa di sini sebenarnya tadi yang saya bilang ya, dia punya perasaan cinta sama kamu yang sangat dalam. Tapi dia juga memang gak bisa bergerak. Kalau sudah gak bisa bergerak, dia hanya bisa memandang kamu dari kejauhan, memperhatikan semua yang kamu lakukan, stalking kamu. I look for you everywhere. So, oke, kita lihat lagi. Jadi saat ini dia benar-benar terlalu fokus sama kehidupan materinya dia. Mungkin dia punya banyak tanggung jawab, atau memang seperti yang tadi saya bilang di awal ya, kalau dia memang banyak sekali beban pekerjaan yang sedang dia pegang ya. So itu mungkin membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Itu membuat dia jadi kayak belum bisa untuk bergerak ke arah kamu. Oke. Atau bisa jadi juga jika memang orang ini masih study, mungkin dia saat ini benar-benar sedang fokus pada studi dulu, karena dia tahu mungkin ketika dia belum selesai studinya ya, belum settle, dia tidak bisa datang ke arah kamu, karena dia tahu kalau dia datang kepada kamu tuh harus dengan diri dia yang lebih baik, mungkin yang bisa dipandang oleh kamu ya. Mungkin dia tuh yang harusnya sudah punya karir, sudah punya jabatan, mungkin ya sudah punya apa yang bisa dilihat oleh kamu gitu. So dia saat ini memang benar-benar fokus pada situasi keuangannya dan pekerjaannya, atau mungkin studinya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. I wish I could take back my words. Oke, jika seseorang ini pernah nyakitin kamu, pernah mengecewakan kamu, maka dia berkali-kali menyesal ya. Di sini ada I regret lying to you, dan di sini I wish I could take back my words. Orang ini berkali-kali menyesali atas sikap dia sama kamu ya. Oke. Aku ngelihatnya orang ini dia sangat pekerja keras
Dia passionate banget, sehingga dia kayak tidak punya banyak waktu untuk meluangkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri ya. So itu balik lagi, mungkin dia punya tanggung jawab yang sangat besar di pekerjaannya ya. Mungkin aku rasa dia punya banyak tanggung jawab di pekerjaan dan karirnya ini. Oke, kita lihat lagi. Jika dia pernah mengecewakan kamu, dia mengatakan, saya harap saya bisa menarik kembali setiap ucapan saya yang pernah mengecewakan kamu. Mungkin dia pernah marah sama kamu atau apa, tapi mungkin marahnya itu karena refleks aja ya. Jadi sebenarnya dia tidak punya maksud untuk marah sama kamu atau cuekin kamu atau diamin kamu. Mungkin dia juga seseorang yang tidak mengerti bahasa cinta. Karena saking sibuknya orang ini, bisa jadi juga bukan dia nggak peduli sama kamu, bukan dia nggak sayang sama kamu, tapi memang ada banyak hal. Makanya di sini ada The Hangman, ada banyak hal yang membutuhkan pengorbanan. Oke, satu lagi saya ambil. Apa yang sangat ingin dia sampaikan kepada kamu? Oke, I can't stop thinking about you. Dia setiap malam selalu memikirkan kamu. Pagi, siang, malam mau makan ingat kamu. Di sini ada I can't stop thinking about you. Di mana setiap hari dia selalu memikirkan kamu ya. Dan bottom of the deck-nya ada I hate who I really am from you. Di sini dia menyembunyikan siapa dia yang sebenarnya dari kamu. Jadi ya, makanya di sini ada I regret lying to you. Mungkin ada sebagian yang tidak mengatakan kalau dia punya pasangan, atau bisa jadi juga dia selama ini tuh selalu bersikap cuek, dingin sama kamu, seperti tidak peduli. Tapi pada kenyataannya dia benar-benar setiap hari memikirkan kamu. I can't stop thinking about you. Setiap hari dia memikirkan kamu ya. Dan itu membuat dia seperti ini, sulit tidur, sangat lelah dengan koneksi ini. Tapi dia yang membuatnya lelah sendiri, karena dengan ketidakberaniannya ya, begitu banyak fear, ketakutan ya, yang membuat dia jadi seperti ini. Nggak tahu takutnya ini karena takut mau kontak kamu, atau karena orang ini terlalu gengsi untuk kontak kamu. Karena di sini ada King of Cups, di mana sebenarnya kalau hati dia tuh fokus sama kamu, ya. Sebenarnya dia tuh, jadi dia kayak kesulitan dengan rasa gengsinya mungkin, atau dia kesulitan, ya. Sepertinya dia jadi kayak sulitnya itu dibikin sendiri sama dia gitu. Oke, lalu kita lihat lagi apa kata Romance Angel tentang orang ini. Lalu kita lihat apa yang akan dia lakukan ke depannya untuk kamu ya. Oke, apa yang akan dia lakukan ke depannya untuk kamu? Aku cuma ambil 3 saja. Apa yang akan dia lakukan ke depannya sama kamu dalam koneksi ini? Deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Jadi, seperti yang tadi saya bilang ya, di sini tuh ada triparty ya. So, apa yang akan dia lakukan ke depannya sama kamu? Dia sayang sama kamu, tapi ya gitu, dia mungkin bakalan banyak bohong, walaupun sebenarnya dia tidak ingin berbohong. Dan dia ngerasa dia itu tidak ingin menyakiti kamu sebenarnya. Tapi kenyataannya di sini ada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan juga ya. So, seperti ini, nanti kamu mungkin kalau sama dia, kalau kamu melanjutkan hubungan ini,
kamu bakalan sering dibohongin gitu sama orang ini ya. Oke. Tinggal terserah kamu mau melanjutkan hubungan sama orang ini atau tidak. Apa yang akan dia lakukan ke depannya sama kamu? Finance and career. See, di sini dia akan tetap fokus pada karirnya dan pekerjaannya, karena dia ngerasa pekerjaan dia dan keuangannya dia saat ini memang lebih penting ya. Makanya di sini ada I hide behind material things. Dia merasa, aku memang sayang sama kamu, tapi aku juga mempunyai tanggung jawab di dalam hidupku. Dan untuk saat ini mungkin aku harus lebih fokus dulu pada situasi keuangan dan finansialku ya. So, apa yang akan dia lakukan ke depannya untuk kamu? Oke, yes. Di sini kenapa? Dia walaupun memang dia sayang sama kamu, ternyata di sini terbuka ya. Kenapa di sini ada the hangman? Ada sesuatu yang membutuhkan pengorbanan. Kenapa? Karena di sini dia sudah mempunyai anak. Jadi mungkin kalau kalian dealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan, maka kedepannya itu dia tetap akan menjadi seseorang yang mungkin bertanggung jawab sama pasangannya dan anak-anaknya, karena dia sudah punya anak gitu. Dan kepada kamu, jadi kalau kamu mau jadi yang kedua, silahkan. Tapi mungkin ya kamu harus berkorban. Berkorbannya karena jadi menjadi orang ketiga gitu. Lalu jika ini kamu yang menonton adalah seorang istri atau seorang pasangan yang pasangannya mendua, mungkin di sini dia akan selalu punya seseorang yang lain, tapi dia akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya kepada kamu dan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kamu. Lalu jika di sini adalah kalian yang menonton adalah yang masih study, masih belum menikah, apa yang akan dia lakukan sama kamu? Di sini mungkin dia akan menutupi terus perasaannya, berbohong terus tentang perasaannya kepada kamu sebelum dia bisa mapan dalam financial and career. Karena dia ngerasa kalau kalian ini saat ini memang masih sangat very young ya, masih sangat muda gitu. Itu ya. Oke, sayang-sayangku, semoga ada yang resonate. Dan untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. See you next reading, bye-bye.